Wajar sebagai masyarakat di sini saya geram Bapak Kapolri karena ada banyak masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan kasus pembunuhan Vina Cirebon ditetapkan tersangka, dipaksa memberi keterangan sesuai dengan keinginan oknum aparat Polri. Ini keterangan Dede ini benar. Kami yakinkan berulang-ulang kepada dia. Ini ancamannya nggak main-main 9 tahun. Belum nanti ada pasal lain mungkin bisa bertambah. Memberikan kesaksian palsu, berita bohong, apalagi mengakibatkan orang dihukum itu 9 tahun. Ya menurut saya sangat disayangkan karena kesaksian itu adalah bohong. Mereka mengatakan contoh AF itu mengatakan bahwasannya di malam kejadian itu dia melihat saya mengendarai motor warna pink. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu Pak, beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Ketika jadi tersangka mereka bebas sama tidak? Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari AF, Vina dan Eki itu meninggalkan? Dede yang merupakan saksi kunci bersama AF dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 27 Agustus 2016 baru-baru ini muncul dan menghubungi Deddy Mulyadi, anggota DPR RI yang aktif mengadvokasi keluarga terpidana kasus tersebut, yang sudah like dan subscribe. Fakta populer, semoga selalu diberikan kesehatan yang tak terbatas dan senantiasa dianugerahi rezeki yang sangat melimpah. Dalam komunikasi dengan Deddy, Dede mengungkapkan bahwa ia diarahkan oleh AF dan Ibtu Rudiana, ayah Eki, untuk memberikan kesaksian palsu mengenai kematian Vina dan Eki. Pengakuan Dede ini juga dipublikasikan di akun YouTube Deddy. Dede menceritakan bahwa awalnya AF meminta untuk mengantarnya ke Polres Cirebon 3 hari setelah penangkapan 8 tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka yang ditangkap adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, dan Saka Tatal. Mereka dijatuhi hukuman berat dengan 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, sedangkan Saka Tatal yang saat kejadian masih di bawah umur dijatuhi 8 tahun penjara dan kini sudah bebas. Setibanya di Polres Cirebon, Dede diminta oleh AF dan Rudiana untuk bersaksi tentang kematian Vina dan Eki. Dede mengaku kebingungan karena tidak mengetahui detail kejadian tersebut. Dede mengaku diarahkan untuk menyatakan bahwa 8 tersangka telah melemparkan batu ke arah Vina dan Eki yang kemudian dikejar. Kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan AF. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak. Dua-duanya. Kesaksian yang diarahkan oleh Rudiana dan AF dicatat dalam berita acara pemeriksaan, BAP, dan Dede diperiksa oleh penyidik selama 1,5 jam. Dede merasa bersalah dan bingung, terutama setelah kasus Vina kembali menjadi sorotan publik. Akhirnya, Dede memutuskan untuk mengakui keterangan palsu yang telah diberikan dengan menghubungi Deddy Mulyadi melalui media sosial. Kenapa kamu menghubungi saya, keluarga? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Deddy aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu Pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu. Pengakuan ini juga disampaikan oleh Dede saat berinteraksi dengan Ketua Peradi Otto Hasibuan di depan wartawan. Menurut Dede, setelah kasus Vina viral, keluarganya terus mendorongnya untuk mengakui kesalahan dan mengungkapkan kebenaran.
ancamannya. Saya sudah sampaikan sama Dede, dia katakan tidak apa-apa, saya siap. Kalau misalnya bukan cerita itu benar, saya pikir nggak ada, dia bisa lari, dia bisa nggak mau ngaku, nggak ada kepentingan dia. Tapi menurut dia nggak tenang, dia gelisah hidupnya, sehingga dia mau bersaksi. Kami katakan siap, Anda akan dihukum. Oh siap. Jadi nggak usah dilaporkan pun, katanya ada pihak yang mau melaporkan dia, nggak usah dilaporkan pun, sudah kami laporkan. Dan LP-nya kami nggak cabut, sedang berjalan sekarang. Dan kami akan tetap memproses kepada laporan itu. Dan dia terancam hukuman itu. Kami sudah sampaikan, kami tidak akan cabut. Kami akan lapor, kami akan lanjutkan karena Anda memberikan atau menyatakan berita bohong. Dia katakan siap, Pak. Dan Apakah tahu motornya? Saya sebutkan aja, saya tahu motornya apa, Smash. Smash warna pink. Ya menurut saya sangat disayangkan karena kesaksian itu adalah bohong. Mereka mengatakan contoh AF ini mengatakan bahwasannya di malam kejadian itu dia melihat saya mengendarai motor warna pink yang melakukan kejahatan seperti itu salah. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Wajar sebagai masyarakat di sini saya geram Bapak Kapolri, karena ada banyak masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan kasus pembunuhan Vina Cirebon ditetapkan tersangka, dipaksa memberi keterangan sesuai dengan keinginan oknum aparat Polri. Bahkan ada yang disuruh minum air kencing. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, baru bangunkah Bapak? Wajar sebagai rakyat saya kecewa. Wajar sebagai rakyat saya putus asa. Karena ini membuat kami sebagai rakyat merasa terancam. Jangan-jangan kami semua hanya sedang menunggu giliran menjadi korban rekayasa penegakan hukum seperti ini. Saya Krisyanto Yenoni berharap dan memohon dengan sangat, usut tuntas kasus ini. Ungkap semua kebenarannya. Dan apabila ada oknum-oknum aparat nakal, tindak tegas, tegakkan hukum. Dan buatlah rakyat merasa puas. Buatlah rakyat merasa percaya bahwa keadilan masih ada, Bapak Kapolri. Jangan-jangan AF juga pelakunya. Jangan-jangan AF yang bersaksi yang katanya melihat si Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Pak Rudiana juga, jangan-jangan ya Pak Rudiana juga tahu bahwa ini sebenarnya meninggal ini karena pembunuhan. Terus kemudian diskenariokan seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan Pak Rudiana tahu itu. Iya. Ada misalnya jangan-jangan. Makanya masih beruntung kau ketika ini selesai di pra-peradilan, tidak langsung dikuliti di pokok perkara. Bayangkan kalau di pokok perkara setiap saksi itu akan dicecar, dikuliti. Penyidikannya itu sudah memaksakan dan janggal, maka siap-siap terungkap di persidangan. Masih untung belum terungkap di pokok perkara. Bayangkan nanti kalau terungkap di pokok perkara, bisa-bisa itu pelapornya Rudiana ketahuan. Setelah kerja itu kamu berhenti? setelah kerja ya saya berhenti, Pak. Langsung berhenti karena dianggap kerja di situ Iya, karena duitnya nggak jelas. Nggak jelas karena posisinya kan bagi hasil. Oke, dudukin bagi hasil. Kerja setelah kamu nggak kerja di situ, kamu kerja di mana? Saya kecucian lagi, Pak. Kecucian motor biasa, Pak. Di? Khusus motor di daerah Samadikun, Pak. Oh, di daerah Samadikun. Iya, cuman bukan Samadikun sih, masuknya CUDP sebelum Samadikun, daerah CUDP. Di daerah CUDP sebelum Samadikun. Sebentar doang itu juga, Pak. Sebentar. Terus setelah sebentar itu saya ngerantau, Pak, langsung, Pak. Ngerantau ke Makassar, ke saudara. Berapa hari? Ke Makassar kayaknya 2 bulan, Pak. 2 bulan. Oke. Dari Makassar merantau 2 bulan terus kemana? Terus pulang ke kampung, ke Tangerang, Pak. Ke Tangerang. Teteh. Ikut teteh. Dari Tangerang balik lagi Cirebon? Enggak balik, Pak. Maksudnya ngerantau dulu sampai setahun baru pulang. Setahun pulang. Pulang lagi tahun berapa? Pulang ya tahun 2018. Oke. Saya udah di rumah. 2018. Lebaran saya pulang. Nah, enggak, maksud saya adalah peristiwa penangkapan anak-anak itu dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan itu. Berapa lama dari kamu berhenti? Dari peristiwa itu kejadian seminggu udah, Pak. Kayaknya seminggu saya baru berhenti, Pak. Seminggu? Setelah jadi saksi itu seminggu. Oke, sebentar dulu. Kan kamu setelah kamu diserang, akhirnya kan cerita besok. Setelah itu kamu berhenti kerja. Masih kerja dulu, Pak. Masih lama. Masih kerja, masih lama. 2 minggu 3 mingguan. Ya, 2 minggu 3 mingguan ada. Oke, 2 minggu 3 mingguan kerja. Nah, kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi. Masih. Artinya pada tanggal 27
Agustus 2016 kamu masih kerja. Masih kerja posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sebelumnya nggak tahu. Pada waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian udah saya tahunya Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu, kemudian taunya dari mana? Taunya ya dengar-dengar aja Pak dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. maksudnya. Oh, masih ada kecelakaan. Iya ada kecelakaan, maksudnya dengar-dengar gitu. Oh, dengar aja. Iya, dengar Bukan ada aja. sengaja orang memberitahukan. Bukan. Hanya dengar Hanya aja. dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan Kecelakaan dari orang lain. dari orang lain dan dari orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan dapat jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari lah Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu posisi di mana? Posisi di rumah. Di rumah. Di Di rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya. Aib udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak tahu sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib telepon. punya nomor. Nah, Teleponnya di mana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain Aib?" "Ya udah anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Cuman saya tanya kayak, "Ngapain kesini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajak Di ke teleponnya Polres. malam. Malam, sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan Iya salah. langsung. Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana, Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya, minta diantar dulu Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya mau ngapain di sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi Aib saksi. yang ngomong ke kamu. Ya Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Aib dan Parudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Parudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan Pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Parudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib Pak, bukan saya Pak. Jadi sudah ada Aib dan Parudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di Polsek itu. Oh, jadi Aib sudah kenal Parudiana dong kalau gitu. Kurang tahu Pak, kalau misalkan kenal sama Sebelumnya Rudiana. ya. Kalau kenal sama yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aib bercanda, Heeh. nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, Nah, kita kalau sudah nyuci. dengar penjelasan itu. Parudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak Oh, pernah, saya nggak pernah. Ya, hanya stafnya itu kan. Hanya stafnya. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya bilang apa ini nggak keberatan kata saya. Kata dia ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ. Cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan Ya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada. Kan rasa saya kan istilahnya nggak ngerti hukum Pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana. Nah, itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta oleh jadi saksi oleh Parudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan Pak, Setelah masuk ke ruangan, di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. siapa yang ngomongin itu?
Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya. Dua-duanya. Aib dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui melihat ada anak-anak yang lewat, Ada dilemparin pakai batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Ya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya Pak bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sudah. Tahu. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen Pak keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Gak Kamu ada tahu nggak pendamping. bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu. Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya, ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ngerasa tersiksa Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau Ditanya. sudah ada ceritanya? Ditanya Pak. Ditanya di Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. sesuai skenario. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Rudiana. Iya. Bukan Pak. Ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya mah. Ada lagi Pak. Dari Serse. Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse yang menangani tindak kasus Vina dan Eki. Nah kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di sini. Saya nggak tahu Pak. Soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya Pak. Bukan, waktu di BAP itu kan berarti anak-anak Ya. sudah ditahan. Iya sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah ditahan. Sudah ditahan. Anak-anak Sudah ditahan ya. sudah ditahan. Nah kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Udah ditanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Menongkrong ada- di warung. Jadi ada- kamu mengikuti alur cerita Alur cerita. yang sudah dibuat oleh Parudiana dan Aib. Iya. Nah kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? kurang lebih 1,5 jam dan 1 jam. 1,5 jam di BAP. Jam. Dari jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Dari jam Dari rumah 6:30? 7 jam 7 lah. Selesai saya jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 9. Depan ya? Sikat. Selesai Jam 9, setengah 9. jam 9 sampai 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan begitu. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu Sama dikasih sekali. Enggak dikasih upah apa? Enggak. Sama sekali. Enggak dikasih upah apa-apa. Enggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang. Pulang. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini? Kata saya, kan bakal berat ke depannya, saya bilang gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesal sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Jadi Aib dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang Iya. Pernah. penjara seumur hidup karena dendam. Karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Kamu tahu mereka di penjara seumur hidup. Tahu Pak, dengar beritanya tahu. Kamu kenapa nggak datang ke pengadilan? Waktu Ya, karena saya sidang. takut Pak. Karena takut ya emang tidak tahu peristiwa itu. Tidak Karena mengira. takut di sidang di pengadilannya, kamu ketahuan bohongnya. Iya. Setelah itu, setelah peristiwa itu mereka mendapat vonis. Kamu 8 tahun merasa terhantui, Ya sebenarnya ada kepikiran merasa terhantui. merasa bersalah, Cuman bingung. bingung saya mau jujur sama siapa, mau keluar ke media. Dari kemarin juga sebenarnya dari 3 bulan kemarin teteh saya udah bilang Pak, ngubungin Pak Deddy aja tadi gimana katanya.
Cuman saya berpikir lagi Pak, aduh saya kalau misalkan saya keluar, saya bakal berhenti kerja. Keluarga sama anak saya butuh makan, Pak. Makanya saya berpikir terus, setiap hari saya berpikir Pak, setiap malam susah tidur, saya susah tidur Pak. Jam 3 malam tidur, jam 2 malam baru tidur, saya berpikir terus Pak. Setelah saya berpikir, ya lama-kelamaan saya ngambil keputusan. Ya tekad saya bulat, mental saya harus kuat, ya saya keluar. Kenapa kamu menghubungi saya keluarga? Ya dari saya kan rundingan juga Pak, dari pihak keluarga Pak. Saya rundingan dulu, katanya udah Pak Didi aja satu-satunya jalan. Soalnya mau kemana lagi Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Baris Krim? Tahu Pak, beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu? Ketika jadi tersangka mereka minta Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari Aib, Vina dan Iki itu meninggalkan? Nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu Pak. Ya kan begini, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih Pak. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Parudiana keterangan.